Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bedah jurnal yang berjudul Omnichannel Based Promotion Effects on Purchase Behavior and Brand Image. Jurnal ini ditulis antara lain oleh Angelika Bloma dan kawan-kawan ya, dan sudah kami cek sebagai publishernya itu Journal of Retailing and Consumer Service. Ini setelah kita cek skimaku, jurnalnya rankingnya di 1. Baik, sebelumnya perkenalkan saya anggota kami, yaitu saya sendiri Muhammad Fathur Rizal, terus ada Pak Willy, dan Bu Danica Firlianda. Langsung saja masuk ke abstrak. Ya. Di abstrak ini secara garis besar menyampaikan pembahasan pada jurnal, yaitu mengenai pemanfaatan rekam jejak belanja digital di mana diperoleh dari prinsip omnichannel. Kemudian rekam jejak belanja digital tersebut digunakan sebagai promosi di dalam toko fisik retailernya. Dari mempelajari dari data perilaku pembelian dan citra merek, itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan di toko fisik ketika customer datang langsung ke dalam toko fisiknya. Dan jenis-jenis perilakunya tersebut antara lain seperti pembelian spontan atau terencana, jenis barangnya, jasa, dan sebagainya. Terus bisa langsung masuk ke introduction. Nah, di bagian introduction ini membahas mengenai upaya atau faktor pendukung dalam pemanfaatan rekam jejak belanja digital. Rekam belanja digital tersebut digunakan sebagai penunjang promosi toko fisik, dimulai dari mempelajari data rekam belanja digital, faktor-faktornya seperti perilaku memilih barang, kebutuhan akan barang atau jasa, dan lain-lain. Sehingga dari pihak retailer sendiri dapat mempersiapkan strategi penyampaian promosi ketika customer yang ditarget tersebut datang ke toko fisiknya. Next. Kemudian basic dari prinsip marketing ini adalah omnichannel. Omnichannel ini pernah kami bahas di presentasi sebelumnya. Jadi ini nyambung atau menjadi alasan kenapa kami memilih omnichannel sebagai bahasan di jurnal ini. Di mana omnichannel yang di jurnal ini diterapkan dalam sebuah penjualan digital. Kemudian dilanjutkan dari penjualan digital tersebut dilanjutkan dalam penjualan toko fisik atau retail. Proses dilanjutkannya tersebut berdasarkan data yang diambil dari rekam jejak digital pembelian customer yang didapatkan dari responden sebanyak 526 dan 550 responden. Jadi dengan mempelajari data tersebut dan menerapkannya ke customer ketika datang ke toko, diharapkan toko fisik ini, retail ini dapat lebih mempermudah dalam penyampaian strategi promosi atau penyampaian produk yang akan dibeli oleh customer. Terus selanjutnya di bagian theoretical background ini akan disampaikan oleh Bu Danica. Maaf Mas. Disampaikan Mas Willy. Oh ya, nanti diedit ya. Iya, siap. Bentar. Baik. Ulangi ya. Oh. Ulangin dari langsung mana? Atau? Oh, langsung aja. Langsung aja. Ya. Baik, pada bagian kedua ini kami akan mencoba menjelaskan theoretical background. Next, jadi tinjauan literatur dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan bahwa penelitian tentang masalah digitalisasi telah tumbuh secara signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian akademis tentang penggunaan ponsel selama berbelanja, hubungan antara toko retail online dan offline, dan fokus pada masalah omnichannel dalam retail menunjukkan bahwa konsumen merespon positif terhadap inisiatif digitalisasi tersebut. Kami berpendapat bahwa digitalisasi meningkatkan kemungkinan bagi retailer untuk memanfaatkan data pelanggan di seluruh saluran dan juga mendapatkan indikator tujuan belanja dari jejak belanja digital konsumen tersebut. Kemudian penjualan omnichannel dan tujuan berbelanja. Itu sudah tadi. Yang berikutnya adalah efek dari tujuan kesesuaian, congruity. Dalam makalah ini kami berpendapat bahwa persepsi kesesuaian antara tujuan belanja dan promosi berbasis omnichannel mempengaruhi perilaku belanja dan pengalaman berbelanja. Aspek utilitarian dan hedonis juga berperan dalam keberhasilan promosi kongruen terhadap tujuan konsumen dalam berbelanja pada sebuah retail. Tidak mungkin bahwa pengalaman terhadap merek hanya akan didasarkan pada aspek utilitarian saja. Ketika akan mengevaluasi pengalaman merek, manfaat, dan nilai-nilai yang terkait dalam aspek hedonis, juga akan mendorong efek dari promosi yang selaras dengan tujuan belanja pada pembentukan sikap konsumen terhadap merek retail. Kemudian untuk efek modernisasi dari kategori produk, promosi yang sesuai dengan tujuan berbelanja akan menciptakan perjalanan belanja yang lebih lancar di mana konsumen dapat memuaskan tujuan belanja mereka dengan mudah dibandingkan jika promosi secara umum yang ditawarkan. Sementara konsumen yang berbelanja kategori produk hedonis cenderung menghargai ragam promosi yang lebih luas, karena aspek yang lebih beragam dari suatu penawaran dapat meningkatkan persepsi varian pilihan. Selain itu, promosi yang sesuai tujuan berbelanja akan menjadi relatif kurang penting, karena konsumen yang berbelanja produk hedonis juga mempersepsikan pengalaman perjalanan belanja dan bukan sekedar memperoleh produk saja. Oleh karena itu, promosi yang sesuai tujuan berbelanja akan memiliki pengaruh pelemahan untuk kategori produk dari hedonis dibandingkan dengan kategori produk utilitarian. Kemudian, efek moderasi dari rencana pembelian. Aspek penting lainnya ketika mengembangkan promosi omnichannel adalah tingkat perencanaan konsumen sebelum pembelian. Ketika konsumen melakukan pembelian yang direncanakan mereka, sebelumnya konsumen tersebut telah mengidentifikasi terhadap masalah yang sebelumnya ditemukan. Selain itu, konsumen melakukan pembelian yang direncanakan mereka terlibat dalam proses belanja yang lebih rasional dan biasanya membentuk tujuan belanja yang lebih jelas. Tingkat kesesuaian akan menjadi kurang penting ketika konsumen melakukan pembelian spontan karena tujuan belanja mereka lebih abstrak. Kami berpendapat bahwa efek positif dari promosi kongruen, tujuan belanja pada penukaran promosi dan sikap merek retail akan dilemahkan ketika konsumen melakukan pembelian spontan versus yang direncanakan. Next. Ya, selanjutnya yaitu dari theoretical background. Itu ada penjualan omnichannel dan tujuan berbelanja. Itu bagaimana perubahan cara berbelanja yang menyebabkan retailer harus menyesuaikan metode pemasarannya sehingga tujuan berbelanjanya dapat tercapai. Ini tak lepas dari implementasi pendekatan omnichannel ya, atau bisa disebut atau biasanya dikenal dengan 5S. Terus tujuan kesesuaian itu utilitarian value berlaku ketika konsumen fokus pada manfaat yang nyata ketika berbelanja. Terus ada peran moderasi dan kategori produk. Itu perilaku konsumen berbeda saat konsumen berbelanja produk utilitarian itu dengan hedonis. Terus ada rencana membeli dan efek moderasinya. Itu aspek penting lainnya ketika mengembangkan promosi omnichannel adalah tingkat perencanaan konsumen sebelum pembelian. Terus next. Next. Baik. Silakan. Penelitian dalam jurnal ini berkontribusi pada penelitian omnichannel dengan memeriksa digitalisasi yang terkait dengan perjalanan belanja individu dan reaksi konsumen terhadap promosi berbasis omnichannel yang dibuat untuk tujuan jangka pendek. Pengetahuan kami
adalah yang pertama menguji promosi pada indikator kinerja omnichannel yang relevan secara bersamaan. Next. Oke, Pada bagian berikutnya dilanjutkan oleh Mbak Nica. ya, jadi pada bagian ketiga ini merupakan bagian experimental study dari kasus ini. Jadi di sini ada 2 studi nantinya, dan di sini disusun dulu hipotesisnya yang akan diuji. Yang pertama, jadi ada hipotesis pertama itu terdiri dari 4 poin. Yang hipotesis pertama, promotion redemption is higher for shopping goal congruent promotion than for a generic promotion in an omnichannel setting. Artinya hasil promosi pengambilan promosi atau pada akhirnya customer membeli produk itu dengan harga promosi itu lebih tinggi jika dilakukan dengan pemasaran secara kongruen. Kemudian untuk yang poin B artinya adalah ini berpengaruh pada retail brand attitude-nya. Jadi untuk hal yang sama, apakah menghasilkan retail brand attitude yang lebih tinggi dari si strategi congruent promotion ini. Kemudian yang poin C adalah efek dari shopping goal congruent promotion ini dimediasikan oleh promotional benefit dan experiential shopping values. Kemudian yang poin terakhir adalah efek dari shopping goal congruent promotion ini dimediasikan oleh berdasarkan jenis produknya, yaitu utilitarian dan hedonic, itu dari segi promotional benefits dan hedonic experiential shopping values. Kemudian untuk hipotesis kedua, ini dibagi di hipotesis 2A dan 2B. Ini membahas tentang bagaimana efeknya antara variabel-variabel tersebut terhadap hasil dari produk promotion redemption ataupun dari retail brand attitude-nya. Apakah dia berpengaruh secara positif atau secara negatif. Kemudian untuk masuk ke hipotesis ketiga, jadi ini berdasarkan perilaku pembeliannya, apakah dia spontan atau direncanakan sebelumnya, dan bagaimana efeknya terhadap promotion redemption ataupun retail brand attitude. Kemudian ini masuk ke studi yang pertama, jadi di sini mengujikan antara hipotesis 1A sampai dengan D dengan hipotesis 2A dan B, itu diujikan dengan 2x2 between subject eksperimen, ini antara shopping goal congruent promotion, jadi ini yang dengan metode promosi yang kongruen, kemudian dibandingkan dengan tradisional promosi. Kemudian di sini dinilai juga dari segi jenis produknya, yaitu antara utilitarian dibandingkan dengan hedonic. Kemudian ini ada stimulus development-nya, bagaimana retailer menggunakan desain promosi dengan omnichannel sehingga disesuaikan nanti dengan di toko fisiknya. Kemudian ini generic promotion yang ditawarkan adalah 10% diskon baik untuk produk-produk kongruen maupun produk-produk yang ditawarkan secara standar. Dan di sini ada produk kategori manipulation, di mana untuk utilitarian itu direpresentasikan dengan kategori elektronik, kemudian yang untuk barang hedonik direpresentasikan dari barang aparel. Kemudian ini cara pengumpulan datanya. Jadi data diambil secara online dari sampel yang bisa merepresentasikan populasi dari total 526 respon. Kemudian untuk skalanya menggunakan skala 7-point semantic scale. Ini untuk modelnya, jadi di sini bisa dilihat ini ada variabel awalnya itu X, yaitu congruent promotion, di mana dia ada mediating effects-nya itu M1 dan M2. Di sini ada entertainment, ada enjoyment, kemudian apakah dia berpengaruh pada variabel Y atau promotion redemption ataupun retail brand attitude. Kemudian ini sama, cuma menggunakan mediating effect yang berbeda, yaitu savings dan juga efisiensi. Nah, kemudian ini untuk hasilnya dari studi yang pertama. Di sini bisa dilihat dari grafiknya bahwa ternyata shopping goal congruent promotion ini berefek sangat besar, sangat signifikan ke arah positif dibandingkan dengan generic promotion atau promosi yang biasa. Jadi ini berlaku juga baik di produk utilitarian maupun produk yang hedonik.
Kemudian untuk retail brand attitude-nya di sini berpengaruh secara positif, tapi nilainya tidak signifikan, baik itu untuk produk utilitarian maupun produk hedonik. Kemudian ini untuk studi yang kedua, jadi kalau di studi yang pertama kita menggunakan 2 jenis produk, di studi yang kedua ini kita menggunakan satu produk saja dengan 2 pilihan. Di sini ada variabel-variabelnya dengan metode eksperimennya itu membandingkan antara shopping goal congruent promotion dengan generic promotion, kemudian dibandingkan lagi antara planned purchase dan spontaneous purchase, kemudian dibandingkan lagi dengan types of promotional offers. Nah, ini untuk pembangunan stimulinya. Jadi, pertama dilakukan pretest dari 68 partisipan untuk melihat consumer preference. Jadi, di sini kita mengambil skenario tentang booking hotel, kemudian di sini dilengkapi dengan fasilitas entertainment tambahan. Seperti di sini dari hasil pretest itu menunjukkan bahwa yang paling diminati adalah museum dan musicals. Kemudian di sini congruent versus generic skenario-nya di sini sama-sama 10% diskon, cuma bedanya kalau yang congruent ini konsumennya harus melakukan suatu aktivitas dulu, misalnya searching tentang tempat wisata tersebut, sedangkan untuk yang generic skenario diskon ini diberlakukan untuk siapapun tanpa harus melakukan aktivitas tertentu. Kemudian untuk yang plan versus spontaneous purchase skenario di sini untuk yang plan ini diskenariokan bahwa tripnya sudah di-booking sejak 5 bulan, sedangkan yang spontan itu tripnya baru di-booking 1 minggu sebelumnya. Kemudian ini prosedur dan pengukurannya sama seperti yang di studi pertama. Kemudian untuk hasilnya, shopping goal congruent promotion ini berpengaruh positif lumayan signifikan untuk jenis pembelanjaan yang direncanakan maupun yang spontan. Tapi ini tidak berlaku untuk retail brand attitude, di mana di sini justru berpengaruh secara negatif atau turun. Jadi shopping goal congruent promotion ini tidak memberikan dampak signifikan untuk terhadap retail brand attitude jika pembeliannya dilakukan secara spontan seperti itu. Kemudian untuk general discussion mungkin dijelaskan oleh Mas Rizal. Ya, baik. Untuk general discussion, untuk bagian theoretical implication itu kontribusinya mendemonstrasikan efek positif dari omnichannel terhadap performa dan pengalaman berbelanja customer. Terus ada membuktikan secara empiris variabel mediator yang memengaruhi. Selanjutnya kongruensi berdampak positif dalam omnichannel pada produk utilitarian maupun hedonik. Dari segi managerial implication itu promosi pada omnichannel akan efektif jika didesain berdasarkan tujuan belanja dari individual. Terus memberikan petunjuk promosi seperti apa yang efektif untuk produk utilitarian dan hedonik. Terus digitalisasi dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan pada toko fisik. Dari segi elimination and future research itu bisa mempertimbangkan penggunaan perangkat elektronik di toko fisik, contohnya seperti EDC dan sebagainya. Bisa menggunakan beberapa variasi promo untuk meneliti pengaruhnya terhadap performa penjualan. Terus bisa mempertimbangkan non-monetary promotion atau bukan berupa diskon. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasinya bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.